Saya belum pernah melihat orang tua yang begitu kuat untuk membuat masa tuanya lebih nyaman. Dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membangun kabin seluas 300 kaki persegi di Alaska. Hasilnya adalah sebuah rumah yang akan membuat seorang ahli matematika menangis. Dalam episode terakhir, Larry membuka jendela atap di kabin. Kemudian dia menorehkan setiap potongan kayu. Dan kemudian dia membuat bentukan pada setiap potongan kayu agar bisa masuk ke dalam hubungan dan dinding dengan atap dalam konfigurasi yang terhuyung-huyung ini, sehingga aurora borealis dapat membanjiri aula melalui jendela atap. Untuk tempat perlindungan pensiunnya, Larry penuh dengan energi. Tubuhnya terasa seperti berusia 18 tahun. Dia membawa sebuah backhoe agar bisa naik ke atap, sebuah gergaji mesin yang beratnya puluhan kilogram. Dia memegangnya seperti mainan. Begitu saja, dia memperbaiki semua kayu yang menonjol, sehingga menjadi halus dan lurus. Rangka utama rumah itu kini telah selesai. Kerapian kayunya menyenangkan untuk dilihat. Pohon-pohon itu mulai menghalangi. Larry menunggang kudanya dan mengamankan pohon-pohon itu. Kemudian dia mengambil gergaji mesin dan menebang pohon-pohon itu dan mengumpulkan tumpukan kayu. Larry kemudian melapisi kayu di teras dan memasang lapisan kedap air yang sama di atas fondasi. Dan kemudian dia harus memiringkan kayu untuk mendapatkan sudut melengkung dan mengamplas ujung-ujungnya karena takut menabrak cucu-cucunya yang tersayang. Di samping adalah area D yang dia buat untuk kabin. Larry mengukur panjangnya dengan presisi. Dia mengambil gergaji dan memangkasnya ke tingkat yang sama. Kemudian dia mulai memasang bingkai untuk lantai teras. Setelah membungkus penyangga dengan kayu, papan-papan tersebut dipasang di area tengah sebagai lunas. Lantainya terbuat dari kayu cemara setebal 8 cm, potong dengan ukuran yang tepat. Hal ini diperbaiki langsung ke lunas. Sudut-sudutnya dipotong agar pas dengan dinding, sehingga bisa tertanam dengan sempurna di dinding. Untuk menggambar kurva standar pada kayu, Larry menempelkan salah satu ujung garis tinta ke pohon. Ujung lainnya diikatkan pada pensil. Dia menggunakan bagian tengah lingkaran untuk menggambar kurva. Gergaji mesin memotong sisanya. Penting untuk mengingat teorema Pythagoras dalam proses ini, meskipun itu tidak terlalu relevan. Kemudian sander diperlukan untuk memberi kulit baru pada kayu. Dan kemudian Anda harus memotong slot di bagian atas kayu dan melihat duri di dua kotak lainnya. Ini adalah jenis operasi yang hanya bisa dikuasai oleh seorang pemuda yang pernah bekerja di pabrik. Larry memasang tiang-tiang ke geladak. Kemudian dia mengangkat balok untuk menyambungkan sambungan tanggam dan duri. Sekali lagi, melengkungkan ujung dan ujungnya. Ini tidak hanya menyenangkan secara estetika, dan air hujan bisa mengalir. Untuk memastikan stabilitas, setiap sambungan harus disekrup pada tempatnya. Dan kemudian kita beralih ke bagian bingkai lainnya.